Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah, azakumullah. Jadi istiqomah hati ini, karena hati ini termasuk yang paling penting. Hati ini, istiqomah hati ini yang paling penting. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amal hati itu pokok, sedangkan amal badan itu sebagai penyerta dan penyempurna. Jadi yang pokok itu amal apa? Amal hati. Seandainya orang itu sholat ya, ini amal badan sholat, hatinya tidak ikhlas, diterima nggak? Atau dia riya, nggak diterima. Jadi yang pokok di sini amal hati dulu, baru amal badan. Yang pokok itu amal hati. Makanya harus kita perbaiki hati kita. Di sini disebutkan tentang perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan juga penjelasan Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 33. Tadi sudah dijelaskan penjelasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata beliau, orang-orang yang tegak di atas tauhid, istiqamah di tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau begini. Jadi jika hati telah istiqamah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya, menginginkannya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqamah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqamah, istiqomahlah pula pasukan dan rakyatnya. Sebab Nabi bersabda SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu hati. Jadi yang pertama kali harus ditata ini masalah hati dulu. Antum tolong perhatikan semuanya. Seperti kita ngaji ini, nuntut ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan menuntut ilmu itu artinya apa? Nuntut ilmu, asalnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Takutnya tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Ini dulu, ini perhatikan. Tolong semuanya perhatikan, yang ikhwan, akhwat perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita nuntut ilmu, yang kita harus bina ini bagaimana kita ini tunduk hati kita kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena ini dakwah para nabi, para rasul, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Semua dakwah nabi. Antum lihat, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun, ini tagut yang paling tagut, Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Disuruh Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia tagut, melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, fakul hal laka ila an tazakka, maukah kamu aku tunjukkan kamu agar kamu membersihkan hati kamu. Untuk awal dakwah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kamu. Karena Firaun sombong, supaya hilang kesombongannya. Sombong Firaun itu.
Seperti iblis sombongnya. Aba wastakbar. Sombong. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah. Jadi ilmu itu berusaha bagaimana ilmu itu membersihkan hati kita dan membuat hati kita takut kepada Allah. Ini baru kita nuntut ilmu yang benar. Bukan rutinitas nuntut ilmu, bukan juga rutinitas ngajar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mengajar, dengan kita berdakwah, timbul rasa takut kita kepada Allah Taala. Ini penting. Ini masalah hati. Makanya Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, apa yang kata Allah? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari kesombongan, dari ego, dari penyakit dengki, iri, kemudian juga bakhil, dan juga berani dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang lain banyak penyakit hati, puluhan penyakit hati itu harus dibersihkan. Kalau dia ngaji tapi tetap maksiat, dia ngajar tapi tetap juga dia nggak takut kepada Allah, apa manfaatnya? Makanya Allah menyebutkan tentang tingkatan ulama itu. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Tambah takut dia kepada Allah, bukan tambah berani. Sekarang tambah berani, tambah berbuat syirik, tambah berbuat bid'ah, tambah dia mengajak umat kepada kesesatan. Enggak takut dia kepada Allah. Sebagai seorang dai tambah takut dia kepada Allah, dan antum sebagai thalabatul ilm tambah takut kepada Allah. Ini namanya ilmu. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Jadi ilmu itu menata hati kita bagaimana takut kepada Allah. Dengan kita takut ini, kita akan terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Ini dulu tata hati kita. Sebab kita, kalau kita lihat keadaan kita ini, banyak yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada manusia, takutnya kepada temannya, takutnya kepada orang lain, takutnya kepada atasan, nggak takut dia kepada Allah Taala. Padahal yang punya ganjaran dan pahala Allah, yang punya siksa Allah, yang punya sorga dan neraka Allah, dia mesti takut kepada Allah. Makanya Nabi Musa AS mengajak Firaun untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Yang paling pokok kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Kemudian dia ajak untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Semua seperti itu. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan kepada umatnya, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus takut. Kalau kita nuntut ilmu, takut harus ada dalam hati kita. Takut. Kita kalau berbuat begini maksiat, nanti bagaimana azab Allah. Kita melanggar, bagaimana nanti kita dihisab. Kita ngambil uang orang, bagaimana nanti dihisab ya hari kiamat nanti. Terus seperti itu, takut kepada Allah, nggak tambah berani. Ini banyak penuntut ilmu tambah berani, banyak ustadz tambah berani, banyak apalagi untuk lihat kiai-kiai dan yang lainnya tambah berbuat maksiat mereka kepada Allah Taala, tambah mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, nggak ada rasa takut dia kepada Allah Taala. Makanya hati ini harus ditata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran dan Sunnah, kemudian apa? Kemudian apa? Membersihkan hati manusia. Maka nikmat yang terbesar itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Surah 3 ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ingatlah, sungguh kata Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan mereka, membersihkan hati mereka.
dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata, sesat sebelum itu. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini yang pertama tentang istiqomah hati. Jadi yang pertama ketika kita ngaji nuntut ilmu, tata hati kita dulu nih. Hati kita ini udah benar, udah takut atau belum? Banyak segala macam penyakit hati yang bersarang di dalam tubuhnya. Kalau sudah begitu sulit. Kebenaran juga masuk susah. Kebenaran, hidayah untuk masuk juga susah, dan cahaya juga masuk susah. Karena apa? Sudah banyak penyakit itu. Kita wajib membersihkan penyakit itu. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh taufik hidayah di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan istiqamah. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.